Setelah Jumat tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 20 Februari 2026 Miladiah. Insyaallah menjadi khatib Ustaz Fatul Rida Al-Si Jibagi dan Imam Ustaz Imam Anasai SPDI Emsos, sedangkan muazzin Ustaz Sofi SPDI. Akhirnya kepada khatib dan muazzin silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la nuhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat dan kasih sayang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini, pada hari Sayyidul Ayyam dan pada bulan Sayyidus Syukur, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita beribadah, berubudiyah, mentaqarrubkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh para ahli dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan yang ada 12 bulan selama setahun. Dan juga di hari ini pula kita berada pada Sayyidul Ayyam, hari merupakan panglima segala hari dalam seminggu, yang artinya berkumpul dua kebaikan pada hari yang mulia ini, hari Jumat di bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah berikan bulan Ramadan kepada kita bukan karena Allah ingin disembah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada puji-pujian kita, tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan adalah bukti cinta Allah kepada kita hamba-hambanya. Dan kalau seandainya
semua umat manusia sepakat mengkhianati bulan Ramadan. Semua sepakat tidak berpuasa satu orang pun di dunia ini di bulan Ramadan yang mulia ini, maka tidak akan berkurang sedikit pun daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita sebagai bukti cinta Allah kepada kita, karena Allah tahu bahwa kita banyak dosanya. Kita melakukan dosa besar, kita melakukan dosa kecil, kita kadang-kadang bertengkar dengan keluarga kita tidak baik dengan keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu kesempatan kepada kita selama sebulan penuh. Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah berikan ampunannya kepada kita semua. Allah berikan kepada kita itqum minan nar. Allah bebaskan kita dari api neraka melalui bulan yang agung dan mulia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gembiranya Rasulullah, dan bahkan beliau mengajak para sahabatnya di awal-awal bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, maka beliau mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Atakum syahru Ramadan," kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini dipenuhi dengan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna berkah hadirin yang dimuliakan Allah? Berkah adalah kebaikan yang tidak ada batasnya. Kita dalam Islam kita kenal ada namanya amal saleh, ada khair, ada kebaikan, ada amal baik. Tetapi berbeda dengan keberkahan. Kalau khair, kebaikan itu sebatas ketika kita melakukan perbuatan itu. Tetapi yang disebut dengan keberkahan adalah sesuatu yang baik yang tidak akan pernah ada batasnya. Maka kebaikan apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini syahrul mubarak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh keberkahan yang akan Allah limpahkan kepada kita semua keberkahan dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis yang sama, faradallahu alaikum siyamahu, telah Allah wajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa semua Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan berpuasa kepada kita semua. Dan yang perlu kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, kata Allah, seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya sendiri. Para ulama hadis menjelaskan makna daripada kata-kata miliknya sendiri ini. Kata para ulama bahwasanya setiap amal yang kita lakukan, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu haji, umrah, membaca Al-Quran, bersedekah dan segala macam, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu sudah ada batasan ganjaran yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah akan janjikan kepada kita akan Allah berikan 1 sampai dengan 700 pahala yang akan Allah berikan kepada kita dengan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi illa shauma, kata Allah, kecuali puasa. Berbeda dengan puasa. Kalau ibadah-ibadah lain sudah Allah berikan takaran terhadap amal, terhadap balasan yang akan kita dapatkan, berbeda dengan puasa. Illa shauma, tidak dengan puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih,
dan akulah yang akan langsung memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Kenapa demikian? Kenapa Allah istimewakan puasa daripada ibadah-ibadah yang lain? Hadirin yang dimuliakan Allah, karena tadi puasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita di dalam keluarga, seorang suami tidak tahu apakah benar-benar pasti istrinya berpuasa, kita tidak tahu. Mungkin di depan kita dia berpuasa, tetapi di belakang kita tidak berpuasa. Begitu juga dengan anggota keluarga kita yang lain, yang paling dekat dengan kita, anak kita, seorang ayah kepada anaknya, seorang anak kepada ayahnya, ayah kepada anak, sebaliknya. Teman kita, dimanapun itu, apakah di tempat kerja kita, di depan kita dia mengatakan dia berpuasa, tetapi hanya Allah yang tahu bahwa apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak. Yang artinya hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah puasa ini spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih dan ganjaran yang tidak ada batasannya kepada orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia kita bisa mengatakan saya berpuasa hari ini, tetapi di hadapan Allah hanya Allah yang tahu. Maka bagi orang yang berpuasa, dia menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasanya dengan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena dia yakin bahwasanya Allah menjaga dan memantau setiap gerak-gerik yang dia lakukan. Maka karena penuh dengan keimanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan ganjaran yang tidak ada batasnya kepada orang-orang yang mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Illa shauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, maka ibadah puasa ini kata Allah khusus milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang langsung akan memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang berpuasa kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat agung ibadah puasa ini. Makanya di dalam surga, di surga itu ada sebuah pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Babu Rayyan, pintu Rayyan ini tidak akan diberikan izin untuk masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, kecuali orang-orang yang ahli puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita berpuasa wajib dan kemudian kita memperbanyak puasa sunnah? Ini adalah surga, pintu surga yang dikhususkan, diistimewakan kepada orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang Rasulullah sampaikan tadi. Di dalam hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kembali, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini, Allah buka lebar-lebar pintu surga dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Maka oleh karena itu kita dapatkan diri kita, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita sebut orang lain dulu. Diri kita sendiri merasa sangat bersemangat untuk kita beribadah di bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena ketika Allah buka lebar-lebar pintu surga, maka hawa daripada pintu surga tersebut sampai kepada kita, sampai ke bumi ini, sehingga ada ada semangat yang lebih daripada kita untuk kita beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka, maka kemudian ketika kita ingin melakukan maksiat kepada Allah, kita kadang-kadang mikir dulu dalam bulan Ramadan ini. Tapi bukan berarti kita boleh melaksanakan maksiat di bulan yang lain, tetapi karena bulan Ramadan ini bulan yang diagungkan oleh Allah dan Allah tutup rapat-rapat pintu nerakanya di bulan yang mulia ini, maka ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah, kadang-kadang kita perhitungkan dulu. Mudah-mudahan kita tidak bermaksiat pada bulan yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala juga mengikat syaitan-syaitan. Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang hal ini dan mensyarah hadis ini dan mengatakan bahwasanya
Ada yang mengatakan yang diikat itu adalah pemimpin-pemimpin daripada syaitan ini. Dan juga ada yang mengatakan bahwa yang diikat itu semua setan-setan. Yang tinggal adalah hawa nafsu kita. Maka tugas kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini kita harus mengelola nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua potensi. Kalau bahasa kita sekarang, nafsu itu potensi, hadirin yang dimuliakan Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafsu, kata Allah, Allah bersumpah dengan demi nafsu. Wa ma sawwaha, dan Allah yang menyempurnakan nafsu itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan oleh Allah dua potensi, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan nafsu yang baik, yang dikenal dengan nafsu al-mutmainnah, dan juga kita diberikan dengan nafsu al-lawwamah, dan juga kita diberikan dengan nafsu al-ammaratu bisu. Al-ammaratu bisu dan nafsu al-lawwamah adalah nafsu yang tidak baik, yang menyuruh kita kepada kebaikan, menyuruh kita kepada keburukan. Dan nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang baik, yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat amal kebaikan. Maka tugas kita pada bulan Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, karena Allah sudah mengikat para syaitan-syaitan itu. Karena kalau seandainya di bulan-bulan yang lain kadang kita bisa menjaga hawa nafsu kita, tetapi syaitan bekerja sama dengan hawa nafsu kita. Ini yang paling berat, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka pada bulan Ramadan ini Allah spesialkan kepada kita bagaimana cara kita menjaga nafsu kita. Salah satunya dengan berpuasa. Kita menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu juga bagian daripada kita mengelola nafsu kita sendiri. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, nafsu itu tidak bisa kita buang dari tubuh kita. Allah menciptakan kita, dan Allah telah berikan kepada kita akal kita, fisik kita, jiwa kita, dan Allah berikan juga kepada kita nafsu kita. Dan inilah yang membedakan kita dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kita diberikan ganjaran pahala yang lebih oleh Allah karena nafsu yang ada pada diri kita, tetapi nafsu tersebut bisa kita kelola dengan baik, dan kemudian dengan nafsu itu kita bisa mencapai dengan nafsu al-mutmainnah yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada satu yang sangat spesial di bulan Ramadan ini. Fihi lailatun huwa khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hawma khairaha faqad hurima khairan katsira. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, kita tidak bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita tidak sampai kepada malam Lailatul Qadar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad hurima khairan katsira, maka orang tersebut telah luput daripadanya kebaikan yang sangat banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita perbanyak ibadah di bulan mulia, bulan yang agung dan mulia ini. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Apakah itu ibadah ilmiah kita? Ibadah ilmiah itu adalah ibadah pengetahuan, karena ilmu juga itu, menuntut ilmu juga ibadah. Kadang-kadang kita di awal-awal Ramadan ini belum tahu nih tentang bagaimana berpuasa dengan benar. Selama ini kita puasa ikut-ikutan saja. Begitu malam di masjid sudah tarawih, kita ikut tarawih. Orang berpuasa, kita ikut berpuasa. Tetapi kita tidak pernah tahu hakikat daripada puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, bagaimana niat puasa. Maka di awal-awal Ramadan ini, marilah kita perbanyak, kita menimba ilmu kembali. Sekarang sudah banyak sekali media-media untuk kita belajar, bukan hanya dengan hadir di masjid, di pengajian, tetapi juga di buku, di media sosial, segala macam. Kita perbanyak ibadah pengetahuan kita tentang ibadah yang kita lakukan, agar ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini tidak hanya lewat begitu saja. Kita bangun sahur, kemudian berbuka, bangun sahur, berbuka, seakan-akan puasa itu hanya seperti itu bagi kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal banyak sekali amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan yang lain, yang itu bisa menambah pahala daripada puasa kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang juga sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lakukan
ketika bulan Ramadan adalah ibadah maliyah, ibadah harta, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beberapa orang datang kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Mereka bertanya tentang Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, sif lana Rasulullah. Wahai Aisyah, coba gambarkan kepada kami bagaimana Rasulullah itu ketika Ramadan. Maka kata Sayyidah Aisyah, kana ajwadun nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, kata Sayyidah Aisyah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan bertambah-tambah kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan, kata Sayyidah Aisyah kepada para sahabat. Bahkan Sayyidah Aisyah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya karrihil mursalah, seakan-akan seperti angin sepoi-sepoi yang ketika dia bertiup dia akan mengenai seluruh benda yang ada di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan selalu bersedekah dan tidak pernah menolak permintaan siapapun daripada sahabat-sahabatnya dan daripada kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita berbanyak bersedekah di bulan yang mulia ini. Kita berbanyak berinfak di bulan yang mulia ini. Masjid kita, hadirin yang dimuliakan Allah, yang ada di hadapan kita hari ini masih sangat membutuhkan bantuan daripada kita semuanya. Memang nampak sudah ada bangunan daripada masjid ini, tapi finishing ini biasanya lebih banyak butuh dananya daripada membangun dari awal. Maka marilah sama-sama di bulan yang mulia ini, karena ketika kita infakkan hari ini ketika dalam bulan Ramadan, itu berbeda hadirin yang dimuliakan Allah dengan di luar daripada bulan Ramadan, apa ganjaran yang kita dapatkan. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini, dan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, dan Allah berikan kesempatan juga kepada kita untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun berikutnya, diterima segala amal kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.